Sistem Super Devouring. Bab 771, Warisan Tingkat Menengah. Itu cukup jauh. Ye Xuan menyipitkan matanya dan mencari suara itu. Tidak lama kemudian, dia melihat tiga sosok sedang bertarung. Hah! Pada saat ini, dia menemukan bahwa salah satu sosok itu tidak asing. Tampaknya itu adalah pendekar pedang gila miliknya, Cao Bao. Pendekar pedang gila Cao Bao, yang tubuhnya disegel oleh kehendak kaisar, berada di bawah komando pangeran ke-6 seperti Ye Xuan. Ketika rekan satu timnya dalam kesulitan, Ye Xuan secara alami akan membantu. Pada saat itu, Ye Xuan membunuh mereka. Dua prajurit yang menyerang Cao Bao, satu disegel sebesar 80% dan yang lainnya 75%. Jika hanya ada satu orang, Cao Bao dapat mengatasinya, tetapi ada dua orang di sisi lain, yang agak sulit. Tidak ada cara lain, naga keberuntungan Qian Kun. Cao Bao, memegang pisau besar, langsung memainkan kartu trufnya. Keberuntungan naga dalam perintah pangeran di tangannya segera dipanggil. Dalam sekejap, kekuatan Cao Bao melonjak, dan serangannya sangat ganas. Kami akan menggunakannya juga. Prajurit yang disegel 80% berteriak. Baru saja, tanpa menggunakan cincin Qian Kun dengan keberuntungan naga, mereka melawan Cao Bao hingga seri. Sekarang, dengan keberuntungan naga, mereka masih dalam jalan buntu. Sekarang, tergantung pada pihak mana yang memiliki keberuntungan naga lebih banyak. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa sesosok tiba-tiba muncul di samping. Serangan taring serigala. Ye Xuan mengeluarkan kartu truf, dan kepala serigala raksasa itu langsung menggigit prajurit yang tubuhnya disegel 75%. Kemudian, ada retakan udara bundar yang kuat. Untuk membuat lawan tidak dapat memblokirnya, Ye Xuan juga memberkati keberuntungan naga, dan kekuatan serangannya bahkan lebih tinggi. Desis. Lengan prajurit itu terputus seketika. Dalam hal ini, agak sulit untuk merebut perintah pangeran, jadi Ye Xuan tidak terlalu peduli dan langsung meninju. Desis. Bayangan tinju itu mengenai ordo pangeran lawan, dan ordo pangeran hancur, dan lawannya langsung tersingkir. Ordo pangeran hancur, tetapi keberuntungan naga di dalamnya tidak akan berkurang. Setelah perselisihan keberuntungan naga, mereka masih bisa mendapatkan ordo pangeran baru, tetapi tidak ada keberuntungan naga di dalamnya. Ye Xuan tidak peduli dengan sedikit keberuntungan naga ini. Setelah mengirim pihak lain keluar dari alam rahasia, Ye Xuan memperoleh cincin Qian Kun milik pihak lain. Pihak lain juga mendapat warisan tingkat rendah, jadi ini semua adalah tawar-menawar untuk Ye Xuan. Apakah itu kamu? Ketika pendekar pedang gila Cao Bao melihat Ye Xuan, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dengan cemerlang. Ye Xuan, tetapi dia berada di kubu yang sama dengannya. Hah! Orang ini tampaknya berada di bawah komando pangeran keempat. Ye Xuan mengenali pihak lain, dan orang yang baru saja dia kirim juga berada di bawah komando pangeran keempat. Namun, itu tidak masalah. Nak, kirim dia keluar bersama. Pendekar pedang gila Cao Bao berteriak. Oke. Ye Xuan langsung setuju. Namun, reaksi pihak lain sangat cepat. Ketika Ye Xuan bergegas ke arahnya, dia benar-benar meninju dadanya dan menghancurkan perintah pangeran. Saat berikutnya, dia dikirim keluar dari alam rahasia. Dia menghancurkan perintah pangeran, tetapi hanya kalah dalam kualifikasi untuk ronde pertama, tetapi keberuntungan naga dari perintah pangeran masih ada di sana. Jika dia ditangkap oleh Ye Xuan, maka keberuntungan naganya akan diambil. Kamu sangat cepat. Ye Xuan mendengus. Wah, terima kasih untuk kali ini. Pendekar pedang gila Cao Bao mengepalkan tangannya dan berterima kasih. Bagaimana dengan warisan cincin Qian Kun? Ye Xuan bertanya. Ketika aku datang, warisan di sini sudah hilang. Keduanya mengira aku mengambilnya, jadi mereka mengepungku. Pendekar pedang gila Cao Bao menggelengkan kepalanya. Ye Xuan sedikit mengernyit, dan dengan matanya yang tajam, dia melihat bahwa pendekar pedang gila Cao Bao hanya memiliki satu cincin Qian Kun. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ye Xuan mengepalkan tinjunya ke arah Cao Bao dan segera pergi. Cao Bao awalnya ingin bergabung dengan Ye Xuan, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun, ada banyak warisan di sini. Meskipun akan lebih aman untuk bepergian bersama, setengah dari daging harus dibagi dengan pihak lain. Akan lebih baik untuk bertindak sendiri. Ukuran alam rahasia ini juga di luar dugaan Ye Xuan. Dia sebenarnya bergerak ke satu arah, tetapi setelah berlari selama beberapa jam, dia tidak dapat melihat ujungnya, dan itu masih hutan.
Ye Xuan sedikit tidak berdaya, tetapi dia belum memasuki alam rahasia kurang dari setengah hari, jadi dia harus terus maju meskipun dia tidak berdaya. Saat dia berjalan maju, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di hutan pada malam hari, serangga terus berkicau, dan binatang suci semi tertinggi yang berbahaya itu juga keluar untuk mencari makanan. Namun, Ye Xuan, yang memiliki mata wawasan, dapat menemukan bahaya ini dalam sekejap. Swiss. 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 Pada saat ini, tiba-tiba beberapa tebasan membubung ke udara, menerangi sekelilingnya. Ye Xuan berhenti dan mengerutkan kening. Ini sepertinya sebuah sinyal. Tentu saja, bisa jadi seseorang dengan sengaja mengirimkannya untuk memancing orang-orang dan kemudian merebut cincin keberuntungan naga dan Qian Kun. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa masuk ke barisan pertama. Dengan mata wawasan, siapapun yang bersembunyi akan kutemukan. Ye Xuan memutuskan untuk melihatnya. Pada malam hari, lebih cocok baginya yang memiliki darah macan tutul bayangan untuk menyembunyikan tubuhnya, dan keuntungannya jauh lebih besar daripada siang hari. Namun, ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Ada lebih dari 10 orang berkumpul di sebelah pilar keberuntungan naga. Mereka tidak bertarung, dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Mungkinkah mereka menemukan warisan tingkat menengah dan merasa bahwa mereka kekurangan tenaga? Ye Xuan menebak dalam hatinya. Kalau tidak, bagaimana mungkin begitu banyak orang berkumpul? Kau tahu, mereka semua diteleportasi dan tersebar ketika mereka masuk, jadi pasti ada banyak orang dari kubu yang berbeda di sana. Swiss. 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 Mereka masih mengirimkan sinyal ke atas, mencoba menarik orang-orang ke sana. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mendongak dan menemukan bayangan yang dikenalnya di antara orang-orang ini. Sebelum masuk, Ye Xuan benar-benar menghafal lingkungan internal 9 orang di sisinya, jadi dia bisa mengenali mereka. Sepertinya wanita beracun itu. Ye Xuan menebak dalam hatinya. Wanita beracun itu adalah seorang master yang direkrut oleh Pangeran ke-6. Dia pandai menggunakan racun dan telah menyegel tubuhnya hingga 80%. Namun, jika Pangeran ke-6 tidak mengingatkannya, semua orang akan mengira dia adalah seorang prajurit biasa. Sepertinya kita memang telah menemukan warisan kelas menengah. Sekarang Ye Xuan dapat yakin bahwa mereka seharusnya tidak memiliki cara untuk menyerang warisan kelas menengah, jadi mereka mengumpulkan orang-orang. Pada saat itu, dia baru saja keluar. Oh, ada orang lain yang datang. Seorang prajurit berkata. Ye Xuan keluar dari hutan dan melihat-lihat. Anak muda, kemarilah. Mata wanita beracun itu berbinar dan dia berteriak kepada Ye Xuan. Meskipun Ye Xuan tidak mempercayai orang lain, saat ini di alam rahasia ini, dia hanya bisa mempercayai wanita beracun ini. Bagaimanapun, mereka berasal dari kubu yang sama. Ye Xuan bergegas dan bertanya, apakah ini warisan kelas menengah? Aku juga tidak yakin. Sebelumnya, ada seseorang dengan tubuh tersegel 75%, tetapi dia meninggal. Wanita beracun itu menggelengkan kepalanya. Mati. Ye Xuan mengangkat alisnya. Mati, dibunuh oleh bayangan hitam aneh di gua racun ini. Meskipun lukanya tidak fatal, dia diracuni sampai mati. Wanita beracun itu berkata. Gua racun. Ye Xuan terdiam. Bab 772, Gua Racun. Dibandingkan dengan orang lain, ketahanan Ye Xuan terhadap racun lebih kuat, jadi kemampuan bertahan hidupnya relatif tinggi dibandingkan dengan orang lain. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa alam orang-orang di sekitarnya sekitar 70% dan 75% dari segel tubuh. Selain wanita racun, ada 2 master yang memiliki 80% dari segel tubuh. Termasuk Ye Xuan, totalnya ada 13 orang. Orang-orang di sekitar melihat bahwa hanya Ye Xuan, yang memiliki 65% dari segel tubuh, yang datang, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Namun, alam rahasia ini begitu besar sehingga sangat bagus untuk dapat mengumpulkan 10 orang. Semuanya, haruskah kita terus menunggu, atau masuk bersama? Tanya seorang pria paruh baya dengan rambut panjang. Dia juga memiliki 80% dari segel tubuh dan alam yang sama dengan wanita racun. Lupakan saja, ayo masuk bersama. Tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak orang. Masuklah, semuanya, persiapkan perintah pangeran, jika ada bahaya, hancurkan saja langsung, ada tuan di luar yang membantu mengobatinya. Lebih baik aku berhenti, aku akan pergi mencari warisan lainnya. Satu orang memutuskan untuk menyerah. Lagi pula, masih ada lebih dari 2 hari lagi, dan tidak perlu tinggal di warisan kelas menengah ini.
Namun, saat dia berbalik, seseorang di dekatnya tiba-tiba menyerang, melukainya dengan serius, dan kemudian mengambil cincin Qian Kun. Kau! Pria yang terluka parah itu menunjuk ke orang lain dengan ngeri, tetapi saat berikutnya, perintah pangerannya hancur dan diteleportasi keluar. Adegan ini dilihat oleh semua orang, dan tidak ada yang mengatakan apapun. Nak, ingatlah untuk berhati-hati saat kau masuk lain kali. Wanita beracun itu mengingatkan dengan suara rendah. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Wanita beracun ini tampak berbahaya, tetapi dia berada di kubu yang sama dengannya saat ini, dan pemandangan situs warisan akan diproyeksikan, jadi wanita beracun itu tidak akan pernah menyerangnya, jika tidak, Pangeran ke-6 pasti tidak akan membiarkannya. Sekarang hanya tersisa 12 orang, dan mereka mungkin tidak ingin berkumpul bersama. Mari kita undi untuk masuk. Pria paruh baya berambut panjang menyarankan. Baiklah, undi berdasarkan kelompok. Total ada 10 kelompok di sini. Selain Ye Xuan dan wanita beracun itu, ada 2 orang dalam satu kelompok, dan 8 orang yang tersisa bertindak sendiri. Setelah pengundian, Ye Xuan dan wanita beracun itu adalah kelompok kelima yang masuk, dan setiap kelompok dipisahkan oleh waktu setengah menit. Sialan. Prajurit yang mengumpat pertama dalam hatinya. Dia juga mengerti bahwa jika dia tidak masuk, dia akan langsung tersingkir. Dia menarik napas dan kemudian masuk. Kelompok kedua akan masuk 30 detik setelahnya. Ye Xuan dan wanita beracun adalah kelompok kelima, yang tidak buruk. Pada saat ini, keduanya berjalan ke samping dan berbisik. Wah, kudengar saat kau berada di level 55% segel tubuh, kau mengalahkan seseorang yang berada di level 70% segel tubuh. Sekarang setelah kau berada di level 65% segel tubuh, bisakah kau menghadapi seseorang yang berada di level 80% segel tubuh? Bisik Poison Lady. Senior, apakah kau ingin? Alis Ye Xuan tiba-tiba terangkat, dan matanya berbinar. Selain aku, ada 2 orang yang berada di level 80% segel tubuh, 1/3 dan 1/8. Saat waktunya tiba, kita berdua akan bergabung untuk membersihkan semua orang di belakang kita. Kata Poison Lady. Baiklah. Ye Xuan mengangguk. Mereka adalah kelompok kelima yang masuk, dan masih banyak orang di belakang mereka. Mereka bisa saja menyerahkan tempat warisan kelas menengah ini dan menjarah keberuntungan dan harta karun naga milik orang lain. Boom! Terdengar banyak suara dari gua racun, dan sepertinya ada yang sedang bertarung. Bayangan hitam itu pasti belalang angin beracun. Ia sangat cepat. Aku akan menyiapkan susunan racun saat waktunya tiba. Hati-hati. Wanita beracun itu berbisik. Ye Xuan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Tak lama kemudian, giliran mereka. Karena yang lain tidak tahu bahwa wanita beracun itu pandai menggunakan racun, mereka hanya menganggapnya sebagai prajurit biasa, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan. Ye Xuan dan wanita beracun itu memasuki gua racun. Mereka berdua memiliki kemampuan menahan racun terkuat di antara semua orang yang hadir, dan kemampuan keamanan tertinggi. Mereka dengan hati-hati masuk ke dalam gua selama lebih dari 10 detik, lalu memilih tempat untuk memasang susunan racun. Hati-hati, aku akan memasang susunan racun, dan semua orang yang masuk akan diracuni. Kata wanita beracun itu, lalu dia mengeluarkan banyak barang dan mulai memasang susunan racun. Ye Xuan berhati-hati dan waspada, menggunakan mata wawasan untuk memeriksa sekeliling. Dalam 10 detik, wanita beracun itu dapat dengan mudah memasang beberapa susunan racun, dan biasanya tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi orang-orang di belakang. Wus! Tiba-tiba embusan angin masuk ke telinga Ye Xuan, membuatnya gemetar. Ini dia. Ye Xuan mengingatkan, dan matanya melebar, dan dia melihat bayangan hitam dengan cepat menyerbu ke arahnya. Serangan taring serigala. Dia langsung menusukkan pedang, dan kepala serigala raksasa itu melesat keluar dan menggigit bayangan hitam itu secara langsung. Benar saja, ini adalah belalang hitam setinggi sekitar 1,5 meter, dengan racun yang sangat besar di sekujur tubuhnya. Sayangnya, racun ini tidak berpengaruh pada energi sejati Ye Xuan. Retakan langit bulat. Ye Xuan menebas dengan pedang secara langsung, membunuh belalang angin beracun itu. Gua racun ini sangat gelap, dan belalang angin beracun suka bersembunyi di sudut-sudut gelap dan menunggu mangsa masuk, sehingga dapat langsung menyerang dan meracuni mangsanya. Sayangnya, Ye Xuan memiliki mata wawasan dan kekuatannya tidak lemah, jadi belalang angin beracun ini bukanlah ancaman baginya. Binatang suci semi tertinggi di alam rahasia itu juga memiliki keberuntungan naga.
Ye Xuan mengumpulkan mayat dan keberuntungan naga dari belalang angin beracun yang mati dan terus melindungi wanita beracun itu. Kekuatanmu tidak buruk, kita berdua bekerja sama, mungkin kita bisa menghancurkan warisan gua racun ini. Wanita beracun itu berkata sambil menyiapkan formasi. Awalnya dia menggunakan racun, dan warisan kelas menengah ini jelas berhubungan dengan racun, jadi itu sangat menarik baginya. Ye Xuan sebenarnya juga berpikir begitu, tetapi dia tetap ingin melenyapkan orang-orang yang tersisa terlebih dahulu. Setelah 3 susunan racun utama disiapkan, semuanya adalah susunan racun yang tidak mematikan. Kecuali orang yang 80% tubuhnya disegel, dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 detik setelah masuk. Kata penyihir itu. Mata Ye Xuan yang tajam menyapu sekeliling. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun di permukaan, ada bahaya di tanah, dinding, dan langit-langit, dan bahkan di udara. Wah, botol pil ini dimurnikan secara khusus olehku. Simpan dan simpan satu di mulutmu untuk penggunaan darurat. Penyihir itu melemparkan sebotol pil detoksifikasi ke Ye Xuan. Meskipun penyihir itu berada di kubu yang sama, Ye Xuan tetap mengeluarkan pil untuk mengujinya dan menemukan bahwa itu memang pil detoksifikasi, jadi dia memasukkan satu pil ke dalam mulutnya sesuai dengan instruksinya. Jika Anda tidak sengaja keracunan, segera telan. Waktu, 30 detik telah berlalu, jadi kelompok ke-6 orang itu mungkin akan datang. Tik-tok. Poison Lady dan Ye Xuan menahan napas dan mendengarkan dengan saksama. Beberapa tetes air jatuh dari langit-langit, tetapi suaranya tidak dapat menutupi langkah kaki orang ke-6. Dia memasuki formasi. Bisik Poison Lady. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Jika itu orang ke-6, dia seharusnya tidak bisa menahan susunan racunku. Nak, pergilah dan ambil barang-barangnya. 3 detik kemudian, wanita beracun itu berkata lagi. Faktanya, Ye Xuan sudah tidak mendengar langkah kaki. Meskipun dia memiliki mata wawasan, dia tetap tidak bisa menembus dinding batu. Oke. Ye Xuan mengangguk, lalu diam-diam pergi. Benar saja, ada seseorang yang tergeletak di tengah susunan racun, tidak bisa bergerak, menatapnya dengan saksama. Bab 773, Pembunuhan yang disengaja. Tes, keluar. Ye Xuan melepaskan cincin Qian Kun dan perintah pangeran, dan setelah mengambil barang-barang itu, dia menghancurkan perintah pangeran. Pria malang itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di depan Ye Xuan. Ketika dia masuk, Ye Xuan telah berdiskusi dengan wanita racun bahwa cincin Qian Kun dan keberuntungan naga akan digunakan 1 kali oleh setiap orang. Kali ini Ye Xuan, dan kali berikutnya adalah wanita racun. Setelah 30 detik berikutnya, kelompok orang ke-7 masuk. Seperti orang sebelumnya, dia diracuni oleh 3 formasi racun utama dan jatuh ke tanah, seperti mayat. Kali ini wanita racun menyapu dan melepaskan cincin Qian Kun dan perintah pangeran. Mereka berdua adalah kelompok ke-6 yang masuk. Sudah ada 5 orang di depan mereka, termasuk seorang master dengan 80% tubuh tersegel. Dengan kata lain, ada 5 orang di belakang mereka, salah satunya adalah tim yang terdiri dari 2 orang, dan satu lagi dengan 80% tubuh tersegel. Orang-orang di kelompok ke-7 dan ke-8 semuanya ditangani oleh mereka, jadi yang berikutnya adalah 2 orang di kelompok ke-9. 2 orang dengan 75% tubuh tersegel masih tidak dapat menahan pembentukan racunku. Wanita racun berpikir dalam hati. 30 detik kemudian, langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, memang ada 2 dari mereka. Racun. Teriakan rendah tiba-tiba datang dari gua, tetapi saat berikutnya, keduanya jatuh. Ye Xuan dan wanita racun tidak gugup. Tidak masalah jika orang-orang di luar mendengar ini. Gua racun tentu saja beracun. Sekarang, tim 2 orang itu keluar, jadi yang terakhir adalah Tuan dengan 80% tubuh tersegel. Orang terakhir berada di bawah komando pangeran keempat. Aku tidak tahu seberapa dalam dia. Mungkin dia menyembunyikan kekuatannya. Dia adalah master dengan 85% tubuh tersegel. Jika dia tidak terkena nanti, kami akan segera mengambil tindakan. Kata Poison Lady. 85% tubuh tersegel. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa pihak lain seharusnya tidak disegel 85% tubuhnya, jika tidak setelah dia dan Poison Lady masuk, pihak lain dapat langsung berurusan dengan 4 orang yang tersisa. Mengapa membiarkan mereka masuk? Tentu saja, ada kemungkinan juga pihak lain ingin orang-orang ini menjelajahi jalannya. Bagaimanapun, risiko warisan kelas menengah lebih besar. Ini dia.
Suara langkah kaki yang hati-hati mencapai telinga Ye Xuan dan Poison Lady, membuat mereka menahan napas dan berkonsentrasi, siap menyerang kapan saja. Master terakhir yang telah menyegel tubuhnya selama 80% sangat berhati-hati, karena dia juga takut orang-orang di depan akan bersembunyi dan mengepungnya. Segera, dia memasuki susunan racun. Racun. Orang ini langsung bereaksi, lalu cepat-cepat mundur. Ada banyak racun di gua racun ini, jadi dia minum pil penawar racun terlebih dahulu, tetapi susunan racun ini dibuat oleh Poison Lady, dan pil penawar racun biasa tidak berguna. Untungnya, dia bereaksi cepat dan cepat-cepat meninggalkan susunan racun itu. Pergi. Poison Lady berteriak dengan suara rendah dan bergegas keluar dengan cepat. Ye Xuan mengikutinya dari dekat. Keduanya sudah berdiskusi bahwa jika pihak lain tidak memasuki susunan racun, mereka akan mengalahkan pihak lain dengan guntur. Tidak hanya itu, mereka juga mencapai konsensus, yaitu menggunakan Dragon Look Qiankun pada saat yang sama. Serangan taring serigala. 10.000 telapak tangan racun. Ye Xuan dan Poison Lady menyerang pada saat yang sama. Kedua gerakan ini diberkati dengan banyak Dragon Look dan sangat kuat. Serangan diam-diam. Mata Master yang 80% tersegel itu berkedip. Mampu menggunakan seni bela diri berarti dia pasti manusia. Pada saat itu, auranya tiba-tiba melonjak, dan perintah pangeran di tangannya juga memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. 3 lampu putih langsung menerangi seluruh sarang racun. Itu kamu. Master yang 80% tersegel menemukan Ye Xuan. Tidak, dia tidak tersegel 80%, tetapi seperti dugaan wanita beracun itu, dia menyembunyikan kekuatannya, dan alam aslinya tersegel 85%. Tapi bagaimana dengan 85%? Ah! Kepala serigala raksasa itu menggigit langsung paha pria parubaya berambut panjang itu. Dalam sekejap, paha pria parubaya berambut panjang itu tertusuk taring, dan darah mengalir. Bang! Telapak tangan wanita beracun itu menghantam dada pria parubaya berambut panjang itu melalui udara. Dia adalah ahli racun, dan bahkan ki sejatinya mengandung racun. Telapak tangan ini langsung meracuni pria parubaya itu. Pria parubaya berambut panjang itu diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik, dan buru-buru meledakkan kepala serigala raksasa itu dengan pukulan, bersiap untuk mundur dengan eksplosif. Sayangnya, Ye Xuan dan Poison Lady sudah menyerang dari kiri dan kanan. Langit terbelah melingkar. 10.000 telapak tangan racun. Dua tinju pemuda berambut panjang itu tidak dapat mengalahkan 4 tangan. Meskipun dia memblokir serangan Ye Xuan, dia terkena telapak tangan lainnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dadanya sudah mulai menghitam. Racun yang terkandung dalam energi sejati Poison Lady telah menyerang tubuhnya. Serahkan perintah pangeran, atau kamu akan mati dalam 3 napas. Poison Lady segera berteriak. Wajah pria parubaya itu muram ketika mendengarnya. Dia meletakkan tangannya ke lengannya, tetapi dia tidak memilih untuk berkompromi. Selama dia menghancurkan perintah pangeran, para master di luar alam rahasia akan dengan cepat mengobati luka-lukanya. Dengan cara ini, keberuntungan naga pangeran keempat tidak akan ditambahkan ke pangeran keenam. Tidak bagus. Ye Xuan melihat niatnya dan dengan cepat menebas dengan pedang untuk memotong lengan kirinya. Pada saat yang sama, pria parubaya itu baru saja menghancurkan perintah pangeran di tangannya. Swiss. Sebuah cahaya putih menyala, dan pria parubaya berambut panjang itu menghilang, meninggalkan lengan yang patah. Poison Lady tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain tidak akan berkompromi. Dia sedang bermain dengan hidupnya. Pada saat ini, satu tarikan napas telah berlalu sejak pria parubaya itu diteleportasi keluar. Racun Poison Lady sangat kuat. Itu bisa membunuh orang dalam 3 tarikan napas. Jika pria parubaya itu tidak bisa mendetoksifikasi dalam 2 tarikan napas lagi, dia akan mati. Namun, 3 tarikan napas Poison Lady agak dilebih-lebihkan. Bagaimanapun, pihak lain itu 85% tersegel, dan Poison Lady menggunakan 80% tersegel sebagai titik acuan. 2 tarikan napas. 3 tarikan napas. Ye Xuan dan Poison Lady tetap di tempat mereka. 3 tarikan napas telah berlalu, tetapi tidak terjadi apa-apa. Hah! Poison Lady juga menghela napas lega, tetapi saat berikutnya, dia mendengar sebuah suara. Pihak lain sudah mati. Anda dihukum karena pembunuhan yang disengaja. Anda segera disingkirkan dan Long Yun dibebaskan. Wow! Sebuah cahaya putih menyala di depan Ye Xuan, dan Poison Lady menghilang seketika. Sialan! Ye Xuan terkejut.
Perintah pangeran wanita racun tidak hancur, tetapi tiba-tiba diteleportasi keluar, yang berarti bahwa pria paruh baya berambut panjang itu tidak selamat, dan wanita racun dihukum karena pembunuhan yang disengaja, jadi dia juga diteleportasi keluar. Pembunuhan yang disengaja akan menyebabkan eliminasi langsung dan keberuntungan naga nol. Hukuman ini masih bagus, bagaimanapun juga, tidak ada kehidupan untuk kehidupan. Sebenarnya, Ye Xuan takut bahwa dia dan wanita racun akan terlibat dan terbang keluar dari alam rahasia bersama-sama. Untungnya, itu hanya wanita racun. Sayang sekali, Pangeran ke-6 juga kehilangan seorang jenderal yang cakap, dan keberuntungan naganya disetel ulang ke nol. Ye Xuan mendesah dalam hatinya. Untungnya, hanya keberuntungan naga wanita racun yang disetel ulang ke nol, dan pria paruh baya berambut panjang itu adalah orang pangeran keempat. Begitu dia meninggal, pangeran keempat hanya akan memiliki 9 orang di babak berikutnya. Dia bergegas dan mengambil cincin Qian Kun dari pria paruh baya berambut panjang itu. Yang terakhir menyembunyikan kekuatannya. Alam sejatinya adalah 85% dari tubuh yang disegel, yang juga merupakan yang teratas di antara semua orang. Sayang sekali dia mati di tengah jalan. Bab 774, Warisan Unggul. Sekarang, Ye Xuan adalah orang terakhir yang memasuki gua racun. Wanita racun itu diteleportasi keluar lagi, jadi dia hanya bisa menjelajahi gua racun sendirian. Coba aku lihat berapa banyak hal baik yang kamu miliki dalam warisan kelas menengah ini. Ye Xuan berbalik dan terus masuk lebih dalam. Ada banyak hal beracun di gua racun ini, tetapi Ye Xuan, yang memiliki mata wawasan, dapat dengan mudah menghindari bahaya ini. Tidak lama setelah dia masuk lebih dalam, dia menemukan persimpangan jalan. Dia memilih satu secara acak dan menemukan belalang angin beracun kedua. Belalang angin beracun ini lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi masih belum sebanding dengan Ye Xuan. Belalang itu mudah dibunuh, lalu tubuhnya ditelan dan keberuntungan naganya diserap. Keberuntungan nagaku seharusnya dianggap banyak. Ye Xuan merasa puas. Dia baru saja menerima keberuntungan naga dari 2 orang, dan kedua orang itu juga menerima 1 atau 2 warisan kelas rendah, jadi mereka semua berkumpul padanya. Namun, tidak lama setelah Ye Xuan masuk lebih dalam, tiba-tiba suara keras terdengar di telinga semua orang. Seseorang telah menemukan warisan yang unggul. Apa? Kalimat ini membuat Ye Xuan takut. Warisan kelas atas. Keberuntungan naga pada pilar keberuntungan naga di luar setiap tanah warisan bervariasi. Yang terendah ada di tanah warisan kelas bawah, diikuti oleh tanah warisan kelas menengah, dan yang tertinggi tentu saja yang tertinggi. Jangan bicara tentang warisan dulu. Pilar keberuntungan naga sendiri mungkin mengandung banyak keberuntungan naga. Saat ini, di luar tanah rahasia. Oh, pangeran mana pria berjubah hitam ini? Aku telah menghasilkan banyak uang. Orang ini kurus. Mungkinkah dia seorang wanita? Dia terlihat sangat kuat. Dia setidaknya seorang ahli dengan 85% dari tubuh tersegel, atau bahkan 90%. Aku ingat, dia tampaknya berada di bawah komando pangeran ke-7, kan? Sekelompok menteri berdiskusi dengan suara rendah, dan banyak orang memusatkan perhatian mereka pada pangeran ke-7. Pangeran ke-7 melirik daftar peringkat keberuntungan naga yang tidak jauh dan menemukan bahwa dia telah mencapai puncak. Dia segera tersenyum dan berkata, ya, dia berada di bawah komandoku. Setelah mendengar jawabannya, para menteri juga kembali memusatkan perhatian mereka pada tanah rahasia itu. Pada saat ini, wanita berjubah hitam itu telah memasuki tanah warisan. Selanjutnya, kekuatannya mengejutkan semua orang. Ini adalah warisan sekte Tianquan dari dinasti suci kuno 1000 tahun yang lalu. Jadi itu adalah sekte Tianquan. Sepasang boneka Tianquan itu sangat kuat, tetapi aku tidak menyangka bahwa wanita berjubah hitam itu dapat dengan mudah menghindarinya dan mendapatkan cincin warisan. Oh, dia mendapatkan metode kendali boneka Tianquan. Sungguh untung besar, aku benar-benar mendapatkan warisan kelas atas. Oh, itu adalah benih seni bela diri. Mungkinkah itu teknik rahasia sekte Tianquan, tinju Zentian? Semua menteri terkejut, begitu pula para pangeran. Pangeran ke-7 tidak menyangka bahwa wanita berjubah hitam itu bisa begitu lincah sehingga dia dapat langsung menghindari 2 boneka Tianquan yang kuat dan kemudian mendapatkan cincin warisan. Orang suci dari sekte hantu benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya pandai bela diri, tetapi dia juga sangat kuat. Pangeran ke-7 menjilat bibirnya dan berpikir dalam hati bahwa ia harus memenangkan tempat pertama dalam ujian pangeran ini. Hanya dengan memenangkan tempat pertama ia dapat menjadi pangeran dan kaisar dinasti suci api matahari di masa depan.
Titik. Ketika wanita berjubah hitam itu memenangkan warisan Sekte Tianquan, Ye Xuan telah masuk jauh ke dalam gua racun. Mayat. Mata Ye Xuan berbinar, dan ia menemukan mayat di depannya. Itu adalah kelompok kelima orang yang baru saja masuk. Perintah pangeran dan cincin Qiankun masih ada di sana, tetapi kematiannya sangat tragis. Seluruh perutnya kosong. Saya tidak tahu racun apa yang telah memakannya semua. Melihat ini, Ye Xuan segera menggunakan mata wawasan untuk memindai sekeliling. Meskipun ia tidak menemukan apapun, ia menemukan beberapa lubang kecil di dinding. Untuk berjaga-jaga, ia memutuskan untuk tidak pergi ke sana. Kemarilah. Ye Xuan menggunakan spasi ganda untuk mendorong mayat itu, dan kemudian mengambil perintah pangeran dan cincin Qiankun. Retak. Dia menyerap keberuntungan naga dalam perintah sang pangeran, dan saat berikutnya, mayat itu berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Kemudian, dia melepaskan boneka lain dan memerintahkannya untuk bergerak maju. Embun. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari lubang kecil dan langsung menusuk boneka itu. Ini. Ye Xuan, yang membuka mata wawasan, menangkap suara mungil ini. Adegan ini tampak familiar baginya. Binatang pemakan. Mata Ye Xuan membelalak. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang pemakan lainnya. Terakhir kali, dia menemukan binatang pemakan di cincin Qiankun, tetapi kali ini, dia menemukannya lagi. Poin lanjutan, aku datang. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia melepaskan boneka lain, memerintahkannya untuk bergerak maju. Embun. Ular kecil binatang pemakan keluar lagi, tetapi kali ini, Ye Xuan langsung menebasnya dengan pedang. Retakan langit melingkar. Mendesis. Tebasan melingkar itu memotong kepala binatang pemakan, dan seluruh tubuhnya menghantam dinding batu. Ye Xuan buru-buru melangkah maju dan mengambil tubuh binatang pemakan itu. Ding, tuan rumah melahap mayat binatang pemakan dan memperoleh 1 poin lanjutan. Sistem itu meminta. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Aku tidak menyangka akan bertemu binatang pemakan di alam rahasia. Ini jauh lebih berharga daripada warisan perantara. Simpan poin lanjutan kecil ini untuk saat ini. Ye Xuan berpikir dalam hati. Sekarang dia memiliki garis keturunan kembar. Garis keturunan kembar menghabiskan 5 poin lanjutan untuk memadatkan klon lain. Namun, Ye Xuan sekarang telah menyegel 65% tubuhnya dengan kehendak Kaisar Agung. Ketika tubuhnya disegel hingga 100%, dia harus melalui kesengsaraan tertinggi. Kekuatan kesengsaraan tertinggi begitu besar sehingga bahkan 1 pun dari 10 setengah langkah tertinggi tidak dapat berhasil melewatinya. Jadi Ye Xuan menebak bahwa ketika tubuhnya disegel hingga 100%, akan ada peluang untuk menerobos lagi. Ketika dia menerobos, dia akan bergabung dengan klonnya lagi, yang akan meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Kemudian, dia akan maju ke garis keturunan kembar lagi, dan bonus kekuatan dapat ditingkatkan hingga 20%. Ini adalah rencana Ye Xuan. Tentu saja, masih menjadi pertanyaan apakah dia dapat bertahan hidup sampai tubuhnya disegel hingga 100%, jadi poin ini disimpan sebagai cadangan dan akan dibahas pada saat yang kritis. Kemudian, Ye Xuan terus masuk lebih dalam, tetapi ada jalan buntu di depan. Dia tidak punya pilihan selain kembali dan masuk dari jalan lain. Namun, ketika dia sudah setengah jalan. Hahaha, warisan Raja Racun. Tiba-tiba, sebuah tawa terdengar dari kedalaman gua racun. Ye Xuan berhenti sejenak dan berkata pada dirinya sendiri, tidak bagus. Suara ini sepertinya berasal dari tuan yang baru saja masuk. Tampaknya pihak lain telah memperoleh warisan kelas menengah ini. Warisan Raja Racun. Ye Xuan mendengar suara itu, tetapi dia tidak tahu siapa Raja Racun itu. Namun, untuk terdaftar sebagai warisan kelas menengah, dia pasti memiliki banyak kekayaan. Pada saat ini, napas yang kuat tiba-tiba datang dari kedalaman gua racun. Seseorang menerobos. Pil jantung racun ganda, keren. Suara bersemangat lainnya datang dari kedalaman. Pil jantung racun ganda. Ye. Xuan mengangkat alisnya ketika dia mendengar nama itu. Dia pernah mendengar tentang hal ini. Bab 775, Penerus Raja Racun. Pil serangan jantung racun ganda adalah pil yang terbuat dari 2 jenis obat yang sangat beracun, yang dapat membantu orang menerobos dengan cepat. Namun, bahan untuk pil jenis ini sangat sulit dikumpulkan, dan pemurniannya sangat ketat. Jika pemurnian gagal atau dosisnya salah, orang yang meminumnya akan langsung mati. Sayang sekali, itu dimakan. Ye Xuan merasa sedikit tidak berdaya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki.
Itu adalah pria di kedalaman yang keluar. Pada saat itu, dia dengan cepat bersembunyi. Lawannya hanya 80% disegel. Setelah meminum pil serangan jantung racun ganda, dia menerobos hingga 85% dari tubuh yang disegel. Ye Xuan masih bisa mengalahkannya dengan serangan diam-diam. Langkah kaki itu semakin dekat. Ye Xuan menahan napas dan berkonsentrasi. Begitu lawan muncul, dia langsung menyerang. Ini dia. Ye Xuan mendengar gerakan itu, mengepalkan pedang Lingqi di tangannya, dan tiba-tiba menusukkan pedang ke satu arah. Wosh! Terdengar suara menerobos udara, dan kepala serigala raksasa menerkam lawan, tetapi reaksi lawan tidak lambat, dan ia langsung menghindari taring serigala itu. Teman baik, kau berani menyerangku secara diam-diam, kau benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pria itu berteriak dengan marah, dan menebas Ye Xuan dengan pedang. Ye Xuan melihat bahwa serangan diam-diam itu gagal, jadi ia hanya bisa memaksanya. Ada perbedaan 4 alam, tetapi dengan garis keturunannya, tidak masalah untuk menghadapinya. Bang! 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 Suara tabrakan energi sejati kedua orang itu bergema di seluruh gua racun, tetapi yang tidak diperhatikan Ye Xuan adalah bahwa ada kalajengking hitam seukuran jari telunjuknya di dekatnya yang dengan cepat bergegas ke arahnya. Wah, aku mendapat warisan Raja Racun. Pihak lain mendengus dingin. Jadi apa? Ye Xuan mengangkat alisnya, tidak mengerti mengapa pihak lain tiba-tiba mengatakan yang sebenarnya. Tetapi saat berikutnya, ia mengerti. Puff! Tiba-tiba, sebuah benda tajam menusuk kaki Ye Xuan. Dia menunduk dan melihat bahwa itu adalah kalajengking hitam seukuran jari telunjuknya. Ye Xuan belum pernah mendengar tentang Raja Racun, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan racun. Prajurit ini mendapatkan warisan dari Raja Racun, jadi tentu saja dia juga memiliki kemampuan ini. Tidak bagus. Wajah Ye Xuan menjadi gelap, karena dia merasa seluruh kakinya lumpuh. Ding, inangnya telah diracuni, dan detoksifikasi telah dimulai. Pada saat itu, dia dengan cepat menelan pil detoksifikasi di mulutnya. Wanita beracun itu juga telah memasang formasi yang tidak mematikan sebelumnya, jadi pil detoksifikasi di mulutnya adalah pil yang dapat menghilangkan kelumpuhan. Tetapi yang terburuk belum datang. Mata Ye Xuan yang tajam menyapu dan menemukan bahwa sejumlah besar zat beracun tiba-tiba melonjak keluar dari dinding batu. Kalajengking beracun, ular berbisa, kelabang beracun, dan semua jenis serangga beracun datang ke arahnya dengan cara yang luar biasa. Nak, serahkan perintah pangeran dan cincin Qian Kun. Tuan yang mewarisi Raja Racun berkata dengan dingin. Wajah Ye Xuan muram. Dia sebenarnya ingin lari, tetapi jalan mundurnya sudah tertutup oleh serangga beracun itu, dan dia tidak bisa terbang dengan udara atau mengecilkan tanah menjadi 1 inci pun. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Pada saat ini, racun di tubuhnya sebenarnya sudah teratasi, tetapi dia berpura-pura lumpuh. Dia menatap pihak lain dan berkata dengan dingin, Tuan, apakah menurutmu aku takut pada serangga beracun ini? Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, gigit dia. Pewaris Raja Racun mendengus dingin, dan segera membiarkan makhluk beracun di kaki Ye Xuan memanjat tubuh Ye Xuan, lalu menggigitnya dengan keras. Gigitan ini tidak menyakitkan, tetapi makhluk beracun ini adalah kelabang dengan 100 rasa sakit, dan digigit akan menyakitkan. Setelah Ye Xuan digigit, dia langsung merasakan sakit yang luar biasa, tetapi segera, rasa sakitnya menghilang tanpa jejak, dan diringankan oleh darah pohon kehidupan. Tuan, buat sesuatu yang lebih kuat. Ye Xuan menyeringai, memegang perintah pangeran di tangannya. Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Pewaris Raja Racun terkejut. Saat ini, ada lebih dari 10 jenis serangga beracun dengan efek berbeda di sekitar Ye Xuan, dengan jumlah total hingga ribuan. Selain itu, satu-satunya jalan keluar telah diblokir oleh makhluk beracunnya, dan perlahan-lahan sebuah jalan diblokir, jadi Ye Xuan tidak bisa terbang. Pewaris Raja Racun sedikit terkejut, lalu dia menunjukkan senyum main-main dan berkata, karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Pada saat itu, dia mengendalikan makhluk beracun lain dengan racun yang lebih kuat dan menggigit Ye Xuan. Setelah Ye Xuan digigit, dia merasa pusing, tetapi efeknya hanya bertahan selama sedetik, yang diatasi oleh darah pohon kehidupan. Mengapa anak ini begitu aneh? Pewaris Raja Racun sedikit tidak berdaya dan membiarkan makhluk beracun lainnya menggigit Ye Xuan. Namun, efeknya hanya bertahan selama 1 atau 2 detik, dan kemudian Ye Xuan hidup dan menendang lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Daya tahanku terhadap racun semakin kuat dan kuat. Ye Xuan menyipitkan matanya.
Sebenarnya, dia punya cara untuk melarikan diri dari gua racun, yaitu dengan mengorbankan baju zirah emas bercorak naga. Baju zirah emas bercorak naga dapat membungkusnya dengan erat, dan makhluk-makhluk beracun ini tidak dapat masuk. Pada saat yang sama, selama baju zirah emas bercorak naga dikorbankan, orang ini pasti akan terbunuh oleh pedangnya. Baju zirah emas bercorak naga melibatkan terlalu banyak hal. Jika dikenali, itu mungkin terbunuh dalam kasus-kasus serius, dan itu juga dapat kehilangan kualifikasinya. Lebih baik tidak menggunakannya dengan mudah. Ye Xuan berpikir dalam hati. Bagaimanapun, dia membunuh wali kota Tianfeng, yang memiliki jabatan resmi dan gelar. Jika dia dikenali, dia akan didakwa dengan kejahatan membunuh seorang pejabat dinasti suci api matahari. Meskipun ada bukti di ruang penelannya, pendukung kultus hantu adalah pangeran ketujuh. Jika bukti tidak dikenali, maka dia akan mendapat masalah. Bagaimanapun, bukti itu diperoleh dari wakil wali kota Tianfeng, dan wakil wali kota sudah meninggal. Tidak ada bukti, dan bukti itu kemungkinan besar akan dikatakan dibuat-buat. Wah, bagaimana kau bisa kebal terhadap racun-racun ini? Pada saat ini, pewaris Raja Racun tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ia mendapatkan warisan Raja Racun, dan mereka yang menggunakan racun paling takut pada para ahli detoksifikasi itu. Ye Xuan tidak bergerak sedikit pun di depannya, tetapi ia mampu mendetoksifikasi dirinya sendiri. Fisik ini membuatnya sangat penasaran. Aku akan memberitahumu setelah aku digigit oleh semua serangga beracun itu. Ye Xuan menyeringai. Sesuai keinginanmu. Penerus Raja Racun mendengus dingin. Tetapi bagaimana ia bisa tahu bahwa Ye Xuan memiliki darah pohon kehidupan dan dapat dengan cepat mendetoksifikasi? Setelah beberapa detik, semua jenis serangga beracun meninggalkan bekas pada Ye Xuan. Pada saat yang sama, Ye Xuan sudah kebal terhadap semua serangga beracun yang ada. Untuk berjaga-jaga, ia sengaja menggunakan mata wawasan untuk memindai dan menemukan bahwa tidak ada yang terlewat. Tanpa kecuali, mereka semua kebal. Wah, bagaimana kau melakukannya? Penerus Raja Racun bertanya. Ye Xuan menggenggam erat pedang Lingqi dan berkata sambil tersenyum, sangat mudah, karena aku kebal terhadap semua racun. Swiss. Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung menyerang. Penerus Raja Racun telah berjaga-jaga dan tentu saja tidak bisa dipukul. Pada saat yang sama, dia juga mengendalikan serangga beracun untuk menyerang Ye Xuan. Namun, Ye Xuan sudah kebal terhadap racun serangga beracun ini, dan serangga beracun ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Sekarang, mari kita lihat kartu truf apa yang kamu miliki.